seperti itu dan semua kita pakai bismillahnya benar. Tapi memang itu kami sengaja. Tapi sengaja nggak ada bismillahnya. Bismillahnya diletakkan saya. Makanya di situ kan arba'in apa gitu. Fotonya itu. Arba'in itu tidak mengharar itu. Jadi kalau kamu pengen paham tentang arba'in, ya jangan pakai kitabnya, karena kitabnya itu salahnya banyak. Mumpung kamu belum gremeng itu sudah tak beritahu. Kitabnya salahnya banyak. Ada yang keliru bisa dan keliru pembahasan. Dan memang ilmu itu ya jadi yang menempel pada dada seseorang. Ilmu ilmu itu ya pada orangnya, tapi itu bukan pada kertasnya. Jangan arba'in. Ihya Ulumuddin itu setelah saya baca itu sapi. Lu kok bisa? Yes, itu. Ya manusia, makhluk khoto wanisan. Man itu orang, nusia yang dilupakan. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan pada halaman ke-7. Ke-7 itu tentang ta'alluq. Jadi kalimat huruf itu ada yang punya ta'alluq dan ada yang tidak. Yang asli yang punya ta'alluq itu yang asli tidak cuma dzuruf dan jar majrur saja, tidak. Nah, yang asli ada, beberapa lafaz ada. Nah, terus kenapa kok cuma 2? Ini namanya kitab matan no. Nah, kata tulis kabeh engko malah sidahmu ngeluh ya, Man. Yang sampean ngapalin itu saja udah pusing kok. Jadi kami sengaja bahwa semua kalimat huruf yang mempunyai ta'alluq itu dzuruf apa cuman huruf jar saja. Di situ saya terangkan pada halaman ke-7 apa ta'alluq? Semisal ya, saya buat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada lafaz bismillah ini dengan menyebut nama Allah. Loh, maksudku dengan menyebut nama Allah itu apa bisa huruf jar mengecilkan dengan sendirinya? Enggak bisa. Harus ada afil yang mendahuluinya. Makanya punya ta'alluq. Jadi huruf jar itu memang bisa mengecilkan, tapi harus dijauhi dengan amil berupa fi'il atau fi'il. Makanya punya ta'alluq. Makanya setelah membahas tentang huruf mabani, huruf ma'ani dan macam-macam huruf, saya terangkan tentang ta'alluq. Ta'alluq itu adalah hubungannya dzuruf atau jar majrur pada amil sebelumnya. Mungkin amilnya berbentuk khusus. Jadi lafaz-lafaz tertentu ada kalanya yang umum, istaqoroh atau kainun itu umum. Di sini hanya sekedar istilah saja, tapi gara-gara istilah lah yang menjadikan malaikat mulia mengalahkan para malaikat di waktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo, iki apa? Ditanya tentang semongko malaikat bingung. Oh, apa wi gemblondong budi? Enggak bisa. Lah iki apa? Ditawari kerai ra ngerti. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Enggak bisa jawab itu malaikat. Lalu kemudian Allah mengatakan ambihum bi asma'ihim. Adam wa qulna ya Adam, apa Allah mengatakan Adam, apa ini, apa ini, apa itu, apa itu, apa itu. Nabi Adam sehingga malaikat tidak berkutik lagi untuk menentang dijadikannya Nabiullah Adam dan anak cucunya sebagai khalifah di bumi ini. Makanya manusia ini juga, kamu itu nggak usah khawatir. Kita pelengah-pelengah gitu. Nanti kalau sudah jimatnya keluar itu mengalahkan semuanya. Manusia ini kamu nggak usah gitu-gituan. Ada seorang kiai bapak lahir ribuan kiai.
otomatis ada perampok wafat lahir, perampok bilang-bilang. Memang seperti itu. Dunia ini harus ada kanan dan kiri. Ashabul yamin, ashabus shimal, pokoknya gitu. Tidak akan henti-hentinya Allah menciptakan manusia baik dan manusia buruk. Semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Jadi bismillah ini mempunyai ta'alluq. Apa ta'alluq? Dan hubungannya apa? Dan majrur. Ada berapa macam ta'alluq? Pada lafaz bismillah tidak ta'alluq pada lafaz. Ta'alluqnya pada lafaz abtadi. Jadi kamu membuat contoh bismillah yang asli di sini ada lafaz abtadi. Abtadi ini fi'il mudhari. Abtadi, aku sedang memulai bismillah dengan pertolongan, dengan keagungan Allah. Ismul itu kalau digabungin hubun maknanya. Abtadi bismillahirrahmanirrahim. Ini abtadi. Ini namanya ta'alluq. Ta'alluq khas berupa apa? Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Makanya namanya ta'alluq khas. Ini beda sekali apabila ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi khobar, menjadi hal, menjadi na'at, menjadi silah. Semuanya itu tergantung kita yang mikir. Zaidun fitari, Zaidun Zaid fitari di dalam rumah. Zaidun, gimana kabarnya Zaid? Kabarnya Zaid di dalam rumah. Fitari ini namanya khobar. Khobar itu kabar. Paham? Sama khobar adalah bisa jadi bahasa roba yang disandarkan pada mubtada. Sampai malah bingung. Sama ini saya nggak usah ketipu dengan istilah. Ini apa? Oh, gedang goreng. Ini apa? Dawang. Ini apa? Sama orang gedang pisang goreng adalah buah pisang yang disayang. Betul. Yang penting sama tulisan itu loh. Zaidun fitari fi kalimat. Jer, kamu ngerti kalau itu fi huruf J dari mana? Nah, apa lo guys? Pertanyaan enggak? Fi itu adalah dari hafalan. Fi kalimat huruf J. Ada berapa huruf J? 19. Ada sebagian kiai mengatakan 20, tapi Allah itu enggak tahqiq. Nah, itu dhaif itu. Yang benar 19. Jadi huruf J ada 19. Sebutkan. Membacanya panjang pendeknya diperhatikan. Min ila panjang. An ala fi rubba wa rubba ka la wa musabba wa samta wa samut mundu khala ada hasa hatta. Jadi panjang pendeknya diperhatikan. Karena ini tahu sorok lugat ini mempelajari anak kecil. Anak kecil itu jangan terbiasa tidak diatur dan jangan terbiasa tidak diperhatikan panjang pendeknya. Lebih-lebih kefasihan. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, mudhari. Fi'il mudhari. I'rab rafa, jangan rafa. I'rab nasab, jangan nasab. Biasakan pasti ini loh. Asma khamsah, jangan asmaul khamsah. Wong itu susunan naat dan mausuf, mausuf dan naat. Asmaul khamsah, asmaun nakiro, al-khamsatu makrifat, enggak sinkron. Maksud al-khamsatu menjadi sifatnya asmaun nakiro, al-khamsatu makrifat, enggak sinkron. Makanya enggak benar. Enggak benar. Kalau untuk anak kecil biasakan fasih. Dan istilah-istilahnya itu harus dibenarkan. Makanya ulama-ulama mengatakan guru untuk anak kecil ojo acak-acakan. Justru sing mulang ilmu-ilmu dhuwur, guru nek rapat wong alim ndak apa-apa. Tapi kalau masih kecil harus tahqiq. Harus tahqiq gurunya ini. Aku lebih seneng anak saya enggak tak ajar apa-apa, tapi nanti lo ketemu sama guru yang tahqiq.
Huruf yang terakhir. Jadi bismillah ini namanya ta'alluq khas. Beda dengan Zaidun fidari. Fidari ini fi ini kalimat huruf sebab mabni apa mudhaf? Sebab mabni apa? Ta'alluq pada lafaz. Faidahnya Dofia. Maknanya di dalam. Paham ya? Nah, kita anggap selesai membahas tentang ta'alluq. Intinya ta'alluq itu hubungannya huruf jar pada lafaz sebelumnya. Itu yang asli huruf jar, tidak semua huruf jar itu mempunyai ta'alluq. Ada beberapa huruf jar yang tidak punya ta'alluq. Bisa kitab-kitab atau zaman website Google. Huruf jar yang punya ta'alluq, yang tidak punya ta'alluq. Website Google ada. Jadi memang kami sengaja tidak saya terangkan. Coba baca. Huruf jar yang mempunyai ta'alluq. Ayo. Baca. Jadi tidak semua huruf jar mempunyai ta'alluq. Ada beberapa huruf jar yang tidak punya ta'alluq. Itu situ ada nanti. Sudah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut pada halaman ke-8. Sudah ada? Alatnya pinter teman. Kita lanjut pada halaman ke-8. Silakan buka pada halaman ke-8. Pada halaman ke-8 ini membahas tentang jumlah huruf hijaiyah dan juga jumlah huruf kalimat huruf atau jumlah huruf ma'ani. Ada? Nah, nanti dipelajari nanti. Jadi huruf itu ada berapa huruf? Bukan? Apa mabani? Apa ma'ani? Huruf mabani atau terkenal dengan sebutan huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada ya? 29. Tenanan dulu ngesakno media sosial do ngeluh operatornya keplek. Kasihan suara kadang jedul kadang enggak. Lagi pula ini kan saya rekaman tenanan ini, sampeyan ra tenanan. Jadi huruf hijaiyah itu ada 29. Sebagian ulama mengatakan huruf hijaiyah cuma 28. Beliau mengatakan bahwa antara alif sama hamzah itu satu kesatuan. Bedanya kalau hamzah adalah alif yang berharokat, kalau alif adalah alif hamzah yang tidak ada harokatnya. Bedanya gitu. Tapi menurut saya pribadi huruf hijaiyah ada 29. Antara alif sama hamzah beda. Kalau alif memang benar-benar tidak ada harokat, tapi kalau hamzah adalah berharokat, mungkin domah, mungkin fathah, mungkin kasroh, mungkin sukun. Kemudian setelah kita telusuri bahwa huruf hijaiyah itu ada 29, ini adalah huruf yang tidak punya makna. Kemudian kita telusuri kalimat huruf yang mempunyai makna. Kalimat huruf yang mempunyai makna, jumlah hurufnya huruf ma'ani atau jumlah hurufnya kalimat huruf ada berapa? Ada 5, sebutkan. Di Al-Quran, di hadis, di kutubi salafi sholih. Semuanya kalimat huruf tidak kurang dari 1 dan tidak kurang dari 5. Paham? Tidak kurang dari 1 dan tidak kurang dari 5. Tidak ada kalimat huruf lebih dari 5, enggak ada. Enggak ada. Semuanya ada paling rangkaian-rangkaian ini. Ada rangkaian-rangkaiannya dengan kalimat yang lain. Kalau hanya enggak ada. Kalau kita mau meneliti cuma ada 5. Ada yang 1 hurufnya. Ada berapa yang 1 hurufnya? 13. Sebutkan. Hafalkan itu. Ada yang 2 hurufnya. Ada berapa situ? Sebutkan.
Ada yang 3 hurufnya, ada berapa? Sebutkan. Ada yang 4 hurufnya, sebutkan. Yang 4 hurufnya ada berapa? 13, sebutkan. Ada yang 5 hurufnya, ada berapa? Apa? 13 ditambah 26 ditambah 24 ditambah 13 ditambah 1 sama dengan 79. Berarti kalimat huruf semuanya ada 79. Kamu kok apal Wijaduk? Yang ada di kalimat, ada di Quran, di hadis, ada di kitab-kitab itu mengikut tok. Makanya nanti kalau ketemu, ya berarti itu kalimat huruf. Memang caranya harus dihafalkan. Terus diulang-ulang terus jadi hafal. Oke ya. Kemudian kita lihat bawahnya yaitu mabninya kalimat huruf. Mabninya kalimat huruf ada. Mabninya kalimat huruf ada 4, sebutkan. Kalimat huruf yang mabni yang paling banyak mabni apa? Setelah sukun mabni apa? Fathah. Yang setelah fathah mabni apa? Kasrah. Yang paling sedikit mabni apa? Dhamma. Paham? Kalimat huruf yang mabni sukun ada berapa? Sebutkan. Itu adalah kalimat huruf yang mabni sukun. Ada kalanya kalimat huruf yang mabni fathah. Ada berapa? 20, sebutkan. Kalimat huruf yang mabni kasroh ada? Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni dhamma ada? Apa? 55 ditambah 20 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 79. Kenapa pada halaman 20 apa itu pada halaman ke-9 mengatakan 77? Sebab ada 2 huruf yang dihitung 4. Yaitu lam sama nun. Lam itu ada yang la, ada yang li. Paham? Nun itu ada yang di fathah, ada yang disukun. Paham? Orang yang pertama kali memberi harokat-harokat dan memberi titik-titik, yaitu seorang ulama besar, ahli bahasa, orang pemecah rekor. Pertama kali yang mengumpulkan nahwu sorof lughat, beliau adalah Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ad-Du'ali bidom midal. Ad-Du'ali. Aja di Google carane. Paham? Di Google. Google itu Syekhul Masyayikh. Google itu gurunya para guru. Kiai-kiai sing serik karo Google, jebul-jebul buka Google dhewe. Man qala kafir fahuwa kafir. Man qala takabbur fahuwa mutakabbir. Man qala munafik fahuwa munafik. Barang siapa yang benci dengan Google, maka dia akan cinta dengan Google. Barang siapa yang benci sama Kang Sobib, dia akan jatuh cinta sama Kang Sobib. Gimana? Ad-Du'ali kan? Dalnya di domah kan? Nah, bukan Dauli. Ad-Du'ali. Jadi dulu zaman Sayyidina Ali lah orang yang pertama kali ngumpulin
Sayyidina Ali lah yang pertama kali mengatakan kalimat ada 3, isim, fi'il, dan sebagainya. Setelah itu Sayyidina Ali mengatakan kepada Syekh Abdul Ali, beliau mengatakan, ya Abul Aswad, unhu hadan nahw. Unhu hadan nahw. Ikuti ini contoh. Ikuti ini contoh. Itu Sayyidina Ali mengatakan kepada Syekh Abul Aswad, ikuti ini contoh. Disuruh meneruskan. Pada akhirnya Syekh Abul Aswad Abdul Ali mengumpulin, ada idhofah, ada istighol, ada idhofah, ada ta'ajub, dan sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika Syekh Abul Aswad Abdul Ali, beliau jalan-jalan sama anaknya, sama putrinya. Kemudian putrinya mengatakan, ya abatah, wahai ayahku, ma ajmalu sama. Ma ajmalu sama. Syekh Abul Aswad mikir, ma ajmalu sama berarti kan ma itu apa? Ajmalu sama, yang menjadikan langit itu indah. Lalu beliau mengatakan al-kawakib. Ajmalu bis sama al-kawakib. Yang menjadikan langit itu indah adalah bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian putrinya mengatakan, wahai ayahku, bukannya saya tanya, tapi saya ini takjub dengan langit yang indah. Saya sangat takjub dengan langit yang indah. Kemudian Syekh Abul Aswad mengatakan, wahai anak putriku, kalau kamu menyanjung tentang keindahan langit, jangan ngomong muni ma'ajmalus sama, tapi bacanya ma'ajmalas sama. Ma'ajmala, ma'ajmalu. Sehingga pada akhirnya Syekh Abul Aswad ini semakin semangat untuk ngumpulin itu. Bahkan beliau dikatakan bahwasanya Syekh Abul Aswad Abdul Ali ini adalah bapak ilmu lugat, termasuk bapak ilmu nahwu, termasuk pencetus nahwu sharaf lugat. Dan beliaulah orang yang pertama kali meletakkan titik-titik dan harokat-harokat di zaman Rasulullah. Quran itu masih polosan, nggak ada harokat dan nggak ada titik-titiknya. Setelah di Timur Tengah, setelah di Madinah, kedatangan banyak tamu-tamu dari mancanegara, dari macam pulau, macam daerah. Orang-orang ajam berdatangan ke Madinah, sehingga bahasa Arab mengalami rancau. Bahasa Arab mengalami rancau, bahkan nyampe sekarang mengalami rancau. Ketemu orang gitu loh, min inti, min inti. Padahal min inti maksudnya itu kamu siapa gitu loh. Yang bener itu orang min inti, tapi man anta gitu. Tapi di sana orang ngomong min inti. Salam kepada perempuan, assalamualaikum, padahal perempuan. Semestinya assalamualaikum nah gitu. Biasa-biasa kocar kacir kabeh. Ayo silaturahmi, padahal silaturahmi manane ngisik-ngisik wetenge wong wedok. Mestinya silaturahim. Silaturahim semestinya. Memang bahasa ajam semrawut di sana. Pada akhirnya ahlan wa sahlan bi hudurikum. Padahal yang benar itu ora ahlan wa sahlan bi hudurikum, ahlan wa sahlan bikum. Jangan ono bi hudurikum, bi hudurikum bahasa Jawa. Selamat datang. Pada akhirnya lahirlah itu ilmu nahwu itu, dikumpulin terus. Makanya jangan heran kalau Rasulullah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu. Ali lah pintunya ilmu, gerbangnya ilmu Sayyidina Ali. Kalau kita pengen membuka ilmu, membuka gudangnya ilmu, pahami nahwu sharaf lugat dengan baik. Cara untuk memahami nahwu sharaf lugat dengan baik dan sangat ringkas, sangat simpel, instan. 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung iso. Caranya pahami metode saya, metode al-arba'in fin nahwi was sarfi wal lughat. Metode arba'in fin nahwi was sarfi wal lughat, sebuah metodologi materinya mung siji tok kalimah. Apa kalimah? Kalimah adalah ucapan satu. Kalimah yang benar-benar kalimah adalah kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada lafaz ilaha itu enggak ada. Illallahu yang ada itu Allah. Paham? Makanya berhubung ilaha itu enggak ada, yang ada adalah Allah. Makanya Allah itu bukan terangkai dari al sama ilahun. Ngawur kau.
Enggak bener itu. Sebelum ada kata ilahun, Allah lebih dulu. Lu kok ono wong ngomong ini Allahu dari al dan ilahun, kemudian ditafkin, ngawur itu. Arba'in saya barokah atau gara-gara saya meyakini itu? Paham? Arba'in saya barokah atau gara-gara meyakini? Padahal arba'inku ini satu-satunya kitab sing rono bismillah. Rono bismillah, buka ada rono bismillah. Sebuah keyakinan saya enggak setuju kalau Allah itu dari ilahun, ngawur. Allah itu ya Allah, makanya Allah itu kalimat isim ma'rifat sebab bukan isim alam sebab al, salah itu. Yang kau surat kaya al-guju kayak isim ma'rifat sebab al. Al-guju, alkohol. Ali kalimat ma'rifat. Kecuali kalau al-mubarak itu memang iya. Oke. Jadi yang kita bahas cuman kalimat doang. Oke. Itu non itu ada yang di fathah namanya non taukid. Ada yang di sukun namanya non dinamakan non taukid dan non jama' inas. Non taukid khafifah ya disukun, non jama' inas ya disukun. Paham? Bagaimana cara untuk membedakan? Cara membedakan adalah kalau saya di sini namanya Ustadz, kalau saya di rumah namanya suami, kalau saya di kampung namanya Pak RT, kalau di desa ini ketua NU. Paham? Kalau saya di jalan jago pukul. Paham? Kalau ngepasi nggak mobil jenenge Pak Supir. Paham? Barangnya siji tapi fungsinya beda-beda. Oke. Selesai sudah halaman ke-8 ke-9. Kemudian kita injak pada halaman ke-11. Ke-10. Ke-10 coba silakan buka. 10 pada pembahasan tentang faidah kalimat huruf. Faidah kalimat huruf. Faidah kalimat huruf itu artinya maknanya itu loh maknanya. Sama nu rasa pusing-pusing. Kamu nggak ngerti istilahnya atau nggak apa-apa kok. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Kamu ngerti kalau bismillahi maknanya dengan itu wis selesai. Tidak harus kamu ngerti itu isti'anah, faedahnya isti'anah, tidak harus, paham? Kamu itu nggak usah ketipu dengan istilah gitu. Istilahnya pengen apa, terserah. Coba. Pertama kali adalah huruf jar. Lihat. Huruf jar. Ada berapa huruf jar? Huruf jar ada 19. Sebutkan. Itu caranya dihafalkan. Kalau masih jadi santri toh, amal yang paling bagus, amal yang paling utama menghafalkan pelajaran. Santri malah wiridan. Santri yang paling apik menghafalkan pelajaran sampeyan nih. Dulu itu ulama-ulama itu setelah sholat fardu itu langsung belajar. Saya dulu kalau jamaah sama Romo Yai itu manggon saya di pojok. Karena di pojok ada pintunya. Setiap Assalamualaikum, mencotot aku. Mencotot di kamar langsung belajar. Saya pernah tanya sama Romo Yai, ya Syekh, utama mana? Setelah sholat fardu, langsung belajar sama qobliyah ba'diyah. Beliau bilang, utama belajar. Tadinya, lalu saya pengen pulang, mene. Pripun Yai? Utama qobliyah ba'diyah. Romo Yai khawatir kalau utama belajar, terus aku ragilin sholat qobliyah ba'diyah. Dulu saya nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tak ganti belajar semua. Setelah beliau ngomong utama qobliyah ba'diyah, kemudian saya sholat qobliyah ba'diyah. Tapi menurut keilmuan, qobliyah ba'diyah sama belajar, utama belajar. Loh kenapa? Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Dia khawatir. Nanti kalau saya terus nggak gelim sholat sunnah. Tapi banyak ulama-ulama meringkas hidupnya itu cuman belajar sama sholat fardu ta'til. Nggak terlalu banyak apa itu untuk menghabiskan ini dan itu. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu 3 tahun itu dia itu duduk di atas menara loh. Hanya beliau menghabiskan waktunya untuk belajar. 3 tahun. Ini 3 tahun sungguh-sungguh udah kayak dapurmu.
Tak kaya sampean payah. Ngaji ra tenanan. Saya itu loh, saya dulu di waktu mondok itu saking tenananku. Saya itu kalau ke toilet ngising loh, wiridian kitab. Mirip Alfiyah. Alfiyah mutadun jatun wa tiru kabar main kota jatun ajur fa itu darba mafalun mutadun wasani fa iluna nafiatan dan terus gitu. Saya ke sawah itu nyemprot itu loh, sak jalanan untuk 700 nadom. Kembali ke sini katam, ulang lagi ya. Sampean kok payah kok. Pekerjaane kok glundang-glandung kaya ora kanggo ya. Apa faedahnya min? Ila. An. Ala. Fi. Rubba. Waw rubba. Ba. Kaf. Lam. Waw qasam. Ba qasam. Ta qasam. Mud. Mundu. Khola. Ada. Asa. Hatta. Yang penting kamu hafal itu dulu. Untuk pengembangan gampang. Kalau bingung pejet Google, paham? Kon mejet kitab yo nanti kitabe. Kalau bingung pejet Google aja. Oke, setelah huruf jar, huruf atop, lihat. Huruf atop, ada berapa huruf atop? Sebutkan. Apa faedahnya wawu? Fa, tumma, au, am, imma, bel, la, lakin, hatta. Di saat saya tanya, lalu kamu sudah bisa, maka tetap jawab. Kenapa seperti itu? Itu proyek mengukir ilmu di dalam kolbu. Ilmu itu kalau dibaca terus nyampe mengkristal di dalam akal, di dalam hati, apalagi nyampe ilmunya itu sudah mendarah daging, nanti itu sulit akan dihilangkan. Bahkan ilmu itu kalau sudah mutajamid, ilmu itu kalau sudah ilmu itu kalau sudah mendarah daging, itu jadi mantra itu. Ilmu itu jadi mantra itu, paham Kang? Ono angin puting beliung bawa cake huruf jar melayu puting beliunge. Minilah anala fi rubah melaju ya, anginnya melaju. Anginnya melaju. Kalau nggak pecah bentikan dah. Aku pernah nyaca, kan orang di sawah, gue pacul mengetan. Saya berdoa ya Allah, barokahnya amil nawasib, semoga orang itu balik kembali. Awacano an lan idan kailam balik langsung, balik. Makanya itu dimutajamidkan. Jadi diapalkan sampai detail. Apa faedahnya an? Lan, idan, kai, lam kai, lam suhud, hatta, bil fa, bil wawi, au. Ada berapa amil jawazim? Sebutkan. Kamu ngaji di satu tempat, kok gak kreatif, gak disiplin, gak tenanan. Walaupun kamu pindah ning nggone Mekah Mukarramah gitu, tetep ora kreatif, ora disiplin. Nak mangkat karinan kalau cakae, pasti itu. Karena wata itu tambanane sulit, lebih sulit daripada wato. Wato itu, angger dimingi-mingi duit akeh langsung hilang wato. Paham? Ora sak diombeni wis kadon. Angger dimingi-mingi duit akeh hilang. Tapi kalau wata itu sulit, penyembuhannya sulit. Makanya kamu toh satu majlis itu kamu harus sungguh-sungguh. Apa faedahnya lam? Lama. Alam. Alamma. Lam amar. Lam doa. Lam nangi. In. Ma. Man. Mama. Idma. Ayat mata ayana. Ayat makai pamaida bibi wasa. Coba lihat inawahwatiha. Ada berapa inawahwatiha?
Sebutkan. Inna anna lakinna ka'anna laita la'allah. Apa faedahnya inna? Lakinna ka'anna laita la'allah. Kita lihat pada huruf istifham. Ada berapa huruf istifham? Sebutkan. Apa faedahnya hamzah? Apa faedahnya hal? Kita lihat pada huruf syarat. Ada berapa huruf syarat? Sebutkan. In, idma. Apa faedahnya in? Idma. Lau. Laula. Lauma. Kullama. Ida. Lamma. Amma. Kaifa. Ada berapa huruf nida? Sebutkan. Apa faedahnya hamzah? A. Ai. Ya. Aya. Haya. Wa. Ada berapa huruf istisna? Apa faedahnya illa? Isinya. Ada berapa huruf mausul harfi? Sebutkan. Apa faedahnya an? Anna. Kai. Ma. Lau. Ada berapa huruf nafi? Sebutkan. Apa faedahnya la? Lam. Lamma. Lan. Lata. In. Ma. Ada berapa huruf nahi? Apa faedahnya la? Ada berapa huruf ibtida? Ada berapa huruf istinaf? 3. Ayang. Ada berapa huruf ibtida? 3. Ada berapa huruf istinaf? 3. Sebutkan. Apa faedahnya wawu? Fa. Lam. Ada berapa huruf aliyah? Apa faedahnya wawu? Ada berapa huruf qasam? Sebutkan. Apa faedahnya wawu? Ba. Ta. Ada berapa huruf jawab? Sebutkan. Apa faedahnya fa? Naam. Ajal. I. Jairi. Inna. Jalal. Dajjal. La. Kalla. Aywah. Idan. Bala. Sam. Itu apa itu selesai sudah pembahasan materi kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu materinya cuman sampai halaman 11. Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuman itu saja. Pokoknya kalau ada kalimat huruf, materinya cuma ini doang. Meneliti kalimat dan tanda-tandanya, meneliti kemabniannya, macam-macam mabninya, meneliti ta'aluknya, meneliti faedahnya, kemudian meneliti maknanya. Jadi nanti semisal kamu membuat contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Wabihi wawu kalimah huruf atop. Berarti ini wawu kalimah huruf atop. Sebab pokoknya kalau ada kalimah huruf, tanda-tandanya tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Ini memahami nahwu shorof lughat berbahasa Indonesia. Walakin idza kuntum ala hadzal ilm wa antum tatakallam ala nahwi bilughatil arabiyyah fal harfu at-ta'rif al harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Idza kuntum wa matalan wa bihi nasta'in matalan wa bihi wawu kalimatu harfin
wa alamatu harfihi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ini kalau saya menggunakan bahasa Arab, ini banyak orang-orang yang kepalanya pusing 1000 keliling. Bodek-bodek entek ning gone bakul. Daripada pusing-pusing maka saya berbahasa Indonesia saja. Lagi pula kalau bahasa Arab nanti malah Masya Allah teman-teman media sosial malah ngeluh kabeh dibanting sisa ndak pene malah. Makanya saya menggunakan pakai bahasa Indonesia. Wawu kalimah. Sebab mabni murab. Kenapa mabni? Kenapa tidak bisa berubah? Karena kalimat huruf selama-lamanya mabni. Tidak ada ceritanya kalimat huruf mu'rab. Seumpamanya kamu mengetahui ada kalimat huruf yang kelihatannya mu'rab, maka sesungguhnya itu tidak mu'rab. Saya membuat contoh min. Ini min ini kalau dirangkai dengan min sama al-masjid menjadi minal masjidi. Min dirangkai dengan ismon menjadi minis min. Min dirangkai dengan zaidin menjadi min zaidin. Seakan-akan min ini berubah. Yang tadinya sukun menjadi kasroh, menjadi fathah. Itu yang asli tidak perubahan. Tapi itu adalah nakal. Itu adalah perpindahan huruf. Al-masjid kemudian hurufnya alif hamzah wasol dipindah pada nun menjadi minal. Begitu juga di waktu ada min kemudian dirangkai pakai ismun. Kemudian kasrohnya dipindah pada nun. Ini adalah nakal. Sehingga harokat yang kelihatannya berubah. Ini yang asli tidak berubah. Tapi itu hanya memindah saja. Paham? Oke. Jadi kalimat huruf itu selama-lamanya mabni. Coba. Wabihi wawu mabninya apa? Mabninya fathah. Punya ta'aluk enggak? Kenapa enggak punya ta'aluk? Karena yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Selain huruf jar tidak punya. Selain huruf jar tidak ada yang punya ta'aluk. Makanya yang punya ta'aluk hanya huruf jar saja. Kemudian wawu faedahnya apa? Wawu faedahnya mutlakul jam'i. Faedahnya mutlakul jam'i. Wawu mananya apa? Wawu mananya dan. Untuk meneliti makna kamu bisa buka di kamus atau di Google. Caranya atau pecet ninggone translate. Nanti ada. Oke, wabihi semisal wabihi nasta'inu, wabihi dan hanya kepada Allah nasta'inu kami minta pertolongan. Wabihi nasta'inu ba kalimah. Ba kalimah huruf jar sebab mabni mu'rab. Sebab mabni apa? Ta'aluk pada lafaz. Kamu membaca wabihi nasta'inu itu yang asli wa nasta'inu bihi. Wa nasta'inu dan kami minta pertolongan bihi kepada Allah. Makanya ba ini ta'aluk pada lafaz nasta'inu. Karena nasta'inu itu yang asli jatuh sebelumnya bihi. Kenapa bihi itu didahulukan? Karena di dunia ini tidak ada yang memberikan pertolongan kepada manusia dan semua makhluk yang ada di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak bener itu kalau ada santri uangnya habis kemudian BA ke orang tua. Nggak bener itu. Berarti selama ini kamu masih ada Tuhan selain Allah. Yaitu kamu masih mengagungkan kedua orang tua. Kalau kamu pengen ilmunya barokah, ilmunya manfaat, ilmunya cespleng, ilmunya luar biasa, mondok tidak harus pakai tahunan, mondok tidak harus pakai bulanan. Kalau kamu uangnya habis, caranya chat jangan ke orang tua, tapi chatnya lewat Allah di nomor WA Allah 44342. Paham? Atau 24434. Paham? Atau 342444. Ini nomor WhatsApp Gusti Allah. Paham?
Angger sampeyan istiqomah jamaah, tidak pernah mencoleng, tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam, aku yakin akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita praktek dari pertama, coba kita praktek. Kita praktek untuk memaknani kitab. Karena sesungguhnya kita nggak akan bisa membaca kitab kuning kecuali kamu bisa memaknani. Coba dimaknani coba. Bismillah. Yo 1 2 3. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Dunia atas beberapa perkara dunia, watini dan agama, wasallam Allah wasallama ala sayyidina kepada pemimpin kita Muhammadin kaji Nabi Muhammad khatamin nabiyyina wa alihi dan keluarganya, sahabat dan beberapa sahabatnya, ajma'ina semuanya. Kamu kalau pengen bisa baca kitab kuning, pertama kali kamu harus hafal makna kosakata. Kalau kamu pengen bisa baca kitab kuning, tapi kamu belajarin nahu sorof lungguh, terus gue nyampe jenggotmu kayak seleh lemah gitu. Orang ngarai sama kitab, paham? Kalau pengen bisa baca kitab kuning, caranya setoran terus menerus kitab kuning. Ada orang pengen bisa nyetir mobil tapi bedino numpak sepeda motor. Yura iso numpak mobil, paham? Jadi kalau kamu pengen bisa baca kitab kuning, caranya setiap hari ngapalin makna-makna seperti ini. Nanti kalau sudah bisa memaknani makna-makna kosakata, nanti kamu berlatih untuk menterjemah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan atas beberapa perkara dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain. Semoga rahmat adim Allah dan keselamatannya terkunjuk di pangkuan pemimpin kita Muhammad yang menjadi terakhirnya para nabi dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya gitu. Caranya seperti itu. Jadi pelatihan makna perkata, pelatihan mentarjamah, kemudian pelatihan mentarkib. Mentarkib seperti ini. Mentarkib seperti ini. Caranya sedikit demi sedikit. Semisal ya, ada lafaz bismillahi ba kalimah. Sebab mabni ba mudhaf. Sebab mabni apa? Taluk pada lafaz. Faidahnya, maknanya, paham? Kemudian ismi, coba lihat ismi kalimah. Ismi itu isim mu'rab apa isim mabni? Kalau ismi itu mu'rab berarti pakai metode ini. Berarti pertanyaanmu ini, jangan ini. Kalau ini nanti rewet. Ismi kalimah. Sebab mu'rab apa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? I'rabnya. Sebab. Paham? Coba Allahi bismillahi. Allahi kalimah. Sebab. Mu'rab apa mabni? Sebab. Bagaimana berubahnya? I'rabnya. Sebab. Ar-Rahmani kalimah. Sebab. Mu'rab apa mabni? Sebab. Berubahnya Allahu Ar-Rahmana Ar-Rahmani. I'rabnya. Sebab. Ar-Rahimi kalimah. Sebab. Mu'rab apa mabni? Sebab. Berubahnya i'rabnya. Sebab. Kemudian alhamdulillahi. Coba alhamdu kalimah. Sebab. Mu'rab mabni. Sebab. Berubahnya alhamdu alhamda alhamdi. I'rabnya. Sebab.
Alhamdulillahi lam kalimah. Kalau lam kalimah huruf berarti metodenya di sini. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Berarti kalau lam itu kalimat huruf, berarti caranya adalah dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, lafadz apa, faidahnya apa, mananya apa. Jadi ada lafadz semisal alhamdulillahi lam kalimah. Sebab orang nak potongane ra sukses ngono iku. Nak ditakoki udah terima umi ta. Tidak mau umi tok, semangat hidupnya hilang. Semangat hidupnya hilang. Tapi besok iki ton duwe bojo lagi 2 bulan 3 bulan to wis males ngeti bojone. Ngono iku pacarane to 10 tahun. Bareng kawin to 3 bulan to wis males. Ngono dhisik pas pacaran, wahai sayangku, nafasku adalah nafasmu. Wahai kekasihku, apabila engkau mati, maka aku hidup. Lillahi, coba lillahi kalimah. Lillahi kalimah. Sebab mabni pamurab. Sebab mabni apa? Ta'aluk pada lafaz. Namanya ta'aluk am. Ta'aluk am kembali pada ta'aluk am itu kembali pada istaqarah atau kainun, yaitu apabila diterkib menjadi sebutkan khobar al-na'at sila. Yang khobar contohkan ta'aluk pada lafaz. Yang hal contohkan ta'aluk pada lafaz. Yang na'at contohkan ta'aluk pada lafaz. Yang sila contohkan ta'aluk pada lafaz. Istaqarah. Pada lafaz alhamdulillahi lillahi lam, faidahnya apa? Mananya apa? Gampang kok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robbi kalimah. Kalau Robbi itu kalimah isim, berarti cara untuk mendeteksi pada metode arba'in. Caranya bagaimana? Lalu kita tunggu. Madinya bagaimana? Kiasnya bagaimana? Mananya apa? Robbi kalimah. Sebab murab apa? Mabni. Sebab bagaimana berubahnya? I'rabnya. Sebab alamat na'at hakiki. Ini kan alhamdulillah sudah saya terangkan sampai halaman 11. Itu caranya harus hafal. Halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11 itu harus hafal semua. Seumpamanya saya tanyanya ini ngacak, sampean harus hafal. Jangan hanya sekedar hafalannya sampean itu hanya urut-urut saja. Kowe tak cilik ya. Apa mundop? Apa itu apa? Apa nida? Ada berapa huruf nida? Ada berapa inna wa dia? Sebutkan huruf atop. Contohkan nida. Ya zaitu. Ya zaitu ya kalimah. Sebab mabni apa? Murab. Sebab mabni apa? Faidahnya nida lil ba'id wal qarib. Apa isim?
Fi'il ada? Fi'il ada? Sebutkan. Tanda-tanda fi'il madhi. Fi'il madhi mabninya ada? Sebutkan. Fi'il madhi mabni fathah apabila? Contohkan. Dorobat, 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 dorobata. Fi'il madhi mabni doma apabila? Domir mutaharrik ada? Sebutkan. Fi'il tanda-tanda fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il amar. Fi'il mudhari hukumnya? Fi'il mudhari hukumnya murab apabila? Apabila ada fi'il mudhari tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jama' inas maka hukumnya apa murab? I'rabnya masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan. Isim yang dibaca cer ada? Sebutkan. Fi'il mudhari dibaca jazm apabila? Amil nama pada? Sebutkan. Apa bedanya? Lan, idan, kai, lam kai, lam jurut, hatta, jababil ba, jababil babi, au. Fi'il mudhari dibaca jazm apabila? Amil sama jemada. Sebutkan. Lama ma, lam doa, lama i, lam doa, inna, man ma, itma, ayun, mata, ayana, aina, anna, aituma. Ada berapa kalimat huruf yang hurufnya satu? Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni sukun ada? Sebutkan. Ada berapa huruf jawab? Ada berapa huruf jawab? Sebutkan. Apa bedanya lam? Lama, alam, alama, lamamar, lam doa, lanaji, la doa, inma, ma, idma, aidon, mata, ayana, aina, ana. Itu bakal kemeja biasa. Itu toh. Caranya harus hafal. Kalau kamu nggak hafal toh mumet sampean. Kalau kamu nggak hafal toh mumet. Memang harus hafal. Harus hafal, nyampe mahir gitu. Dulu ulama-ulama itu hebat gara-gara apa coba? Sistem ngajinya sama romo yainya sebelum ngaji sama romo yainya, beliau ngapalin dulu. Setelah hafal lalu ngaji sama beliau. Di waktu Imam Syafi'i datang ke Madinah pengen belajar sama Imam Malik. Di waktu pengen belajar, beliau sebelum datang ke Madinah, Al-Muwatta itu dihafalkan dulu. Al-Muwatta dihafalkan dulu. Itu kitabnya tebal itu. Setelah hafal sak rawi-rawi ini kabeh, baru beliau datang ke sana, kemudian pengen ngaji. Pada akhirnya menjadi yang luar biasa. Semoga manfaat barokah. Sallallahu Muhammad.